Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Azwar Makarim Dimaski dan teman saya Adrizal Hanadias dari kelas Meteorologi 7A. Kali ini kami akan membahas terkait regulasi meteorologi maritim, unsur cuaca dan pelayanan. Pemaparan ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Meteorologi Maritim Prodi Meteorologi semester 7 yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto MSI. Yuk, mari disimak penjelasannya. Definisi maritim. Maritim secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan laut dan kawasan lautnya. Ditinjau dari bidang meteorologi, maritim dapat diartikan sebagai laut itu sendiri. Kapal laut dan segala kegiatan di laut termasuk gejala atau fenomena cuaca, monitoringnya, kajiannya, maupun hal-hal berkaitan dengan pelayanan, jasa keselamatan pelayaran. Untuk definisi meteorologi maritim sendiri merupakan bagian meteorologi yang membahas tentang fenomena cuaca di kawasan laut dan sekitarnya, termasuk pantai dan daratan laut. Bahasan ini diperlukan bagi kegiatan kelautan pada umumnya dan khususnya kegiatan pelayaran. Regulasi pengamatan meteorologi maritim. Untuk regulasi apa saja sih yang mengatur pengamatan meteorologi maritim ini? Jadi, dalam mendukung keberlangsungan meteorologi maritim, dilakukan pengamatan unsur-unsur cuaca meteorologi maritim. Pengamatan tersebut diatur dalam beberapa regulasi. Regulasi-regulasi tersebut umumnya menyatakan pentingnya pengamatan cuaca di laut dan menjelaskan kewajiban dan tata cara pengamatannya. Untuk regulasi pengamatan meteorologi maritim ini, salah satunya adalah Konferensi Internasional SOLAS atau Safety of Life at Sea tentang keselamatan jiwa di laut tahun 1974. Kemudian ada Peraturan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tanggal 25 Mei 1980 tentang ratifikasi Konferensi Internasional SOLAS Safety of Life at Sea tentang keselamatan jiwa di laut tahun 1974. Kemudian ada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.295-MG.201-PHB 1981 di mana mengenai tentang ketentuan pelaksanaan pengamatan cuaca dan pengiriman data cuaca. Nah, kemudian ada selanjutnya itu ada Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor SE.5-AL.403-PHB-1990 tahun 1990 tentang kewajiban kapal-kapal niaga nasional menyampaikan data cuaca kepada Syah Bandar. Kemudian ada SOLAS, Guidance-nya, Chapter 5, Safety of Navigation, tentang Meteorologi Service dan Warning tahun 2007. Kemudian ada UU RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian ada UU RI nomor 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang kenavigasian pada bab 4 pelayanan meteorologi. Nah, itu dari regulasi dari meteorologi maritim. Untuk regulasi teknis WMO-nya, terdapat ada ketentuan teknis WMO nomor 8 tentang panduan metode pengamatan dan peralatan meteorologi. Kemudian ada ketentuan teknis WMO nomor 544 tentang manual sistem pengamatan global. Selanjutnya, ada WMO nomor 434 tentang ringkasan catatan kuliah meteorologi maritim personil kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada WMO nomor 364 tentang meteorologi maritim untuk personil meteorologi kelas 1 dan kelas 2. Selanjutnya ada ketentuan teknis WMO nomor 488 tentang sistem pengamatan global. Pengamatan unsur cuaca maritim.
Pengamatan cuaca maritim ini secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengamatan unsur cuaca atau meteorologi pada hubungan udara laut, meliputi di bawah permukaan laut serta atmosfer, di atas permukaan laut atau upper air. Itu menurut WMO. Pengamatan dilakukan dengan dua jenis, yaitu stasiun berawak dan stasiun tidak berawak seperti buoy. Jam pengamatan menurut WMO yaitu jam 00, 06, 12, dan 18 GMT. Namun juga sangat diharapkan pada jam-jam pertengahan seperti 03, 09, 15, dan 21 waktu GMT. Aturan yang berlaku yaitu 10 menit sebelum pengamatan berlangsung. Stasiun Meteorologi Maritim. Di Indonesia, pengamatan cuaca meteorologi maritim dilakukan dan menjadi tanggung jawab BMKG. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian Bab 4 Pelayanan Meteorologi Pasal 85, menunjukkan pemerintah wajib memberikan pelayanan meteorologi paling sedikit meliputi pemberian informasi cuaca laut dan sekitarnya. Kemudian ada SK Kepala BMKG nomor SK.ME.007/BMKG tahun 2006 tentang petunjuk teknis operasional stasiun meteorologi maritim, bahwa tanggung jawab pengamatan cuaca maritim dilakukan oleh stasiun meteorologi maritim. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Adrizal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu pada unsur-unsur cuaca maritim. Unsur cuaca dapat diartikan sebagai salah satu variabel dari atmosfer atau fenomena yang memiliki karakteristik keadaan secara fisis kondisi atmosfer pada suatu tempat spesifik dan waktu tertentu dari WMO 544. Maka unsur cuaca maritim adalah parameter yang mempunyai karakteristik fisis keadaan atmosfer di wilayah dekat pantai, yaitu wilayah perairan, lautan, dan samudra pada waktu tertentu. Kemudian, jenis unsur cuaca yang diamati. Pada stasiun meteorologi samudra, sesuai dengan WMO nomor 544, maka unsur cuaca yang diamati adalah yang pertama, present weather, past weather, arah dan kecepatan angin, jumlah awan, tipe awan, tinggi dasar awan, visibility, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, perubahan tekanan udara, karakteristik perubahan tekanan udara, arah dan kecepatan kapal, suhu laut, arah gerakan gelombang, periode gelombang, tinggi gelombang, SD laut, dan fenomena khusus. Kemudian unsur cuaca maritim yang diamati di kapal yang sedang berlayar sesuai dengan WMO nomor 8 tentang panduan metode pengamatan dan peralatan meteorologi. Yang pertama yaitu posisi kapal, arah dan kecepatan kapal, tekanan udara, past weather, present weather, jumlah, tipe, dan tinggi dasar awan, kemudian visibility, suhu udara, kelembaban, presipitasi, suhu permukaan laut, tinggi dan arah ombak, wave dan swell, kemudian SD laut, dan arah dan kecepatan kapal. Kemudian pelayanan meteorologi maritim. Regulasi yang mengatur pelayanan meteorologi maritim ini ada dalam Peraturan BMKG nomor 10 tahun 2019 tentang pelayanan informasi meteorologi maritim. Semua hal yang berkaitan tentang pelayanan informasi meteorologi maritim diatur dalam peraturan tersebut. Untuk melayani pelayaran internasional, penangkapan ikan, dan kegiatan laut lain di laut lepas, yaitu sebagai fungsi pelayanan meteorologi maritim. Dengan hal lain yaitu untuk melayani berbagai kegiatan yang terjadi di daerah pantai dan lepas pantai, pelabuhan, danau, dan pantai. Kemudian Perka BMKG nomor 10 tahun 2019 bab 2 tentang pelayanan informasi meteorologi maritim. Pada bagian ke-1 yaitu bagian jenis informasi. Yang pertama, pasal 3, pelayanan informasi yang dimaksud dalam pasal 2
dilakukan terhadap informasi publik dan informasi khusus. Kemudian untuk pasal 4, informasi publik yang dimaksud pada pasal 3 yaitu informasi rutin dan peringatan dini. Kemudian pasal 5 yaitu informasi rutin yang dimaksud adalah yang pertama, Buletin Cuaca Indonesia untuk pelayaran, yang kedua, perakiraan gelombang laut dan cuaca harian, kemudian perakiraan gelombang laut harian, kemudian prospek gelombang laut harian, perakiraan cuaca harian wilayah pelayanan, perakiraan cuaca 3 harian wilayah pelayanan, perakiraan cuaca pelabuhan, perakiraan cuaca penyeberangan, perakiraan cuaca wisata pantai, perakiraan jalur mudik, kemudian analisa cuaca kecelakaan kapal, kemudian perakiraan arus laut perlapisan kedalaman, perakiraan suhu perlapisan kedalaman, perakiraan salinitas perlapisan kedalaman, perakiraan pasang surut, perakiraan daerah upwelling, kemudian informasi cuaca untuk proses pencarian dan pertolongan, dan yang terakhir yaitu informasi klimatologi maritim. Selanjutnya pasal 6 yaitu peringatan dini yang dimaksud adalah yang pertama, tinggi gelombang laut berbahaya dan banjir pesisir dan drop. Kemudian pasal 7 yaitu tentang informasi khusus yang dimaksud adalah informasi cuaca pelayaran, pelabuhan, pengeboran lepas pantai, klaim asuransi, informasi spasial, cuaca maritim, kemudian informasi cuaca tabular dan sebaran tumpahan minyak. Kemudian pasal 8 yaitu tentang pelayanan informasi meteorologi maritim yang disampaikan kepada pengguna. Yang pertama itu untuk transportasi laut, kemudian perikanan dan budaya pesisir, kemudian penelitian, kemudian wisata perairan, kemudian pertambangan, lalu pertahanan dan keamanan, pencarian dan pertolongan, konstruksi bangunan di pantai dan laut, dan yang terakhir tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya yaitu penyediaan informasi meteorologi maritim, yaitu menurut Perka BMKG nomor 10 tahun 2019 bagian kedua yang bertugas sebagai penyedia informasi meteorologi maritim yaitu kantor pusat meteorologi maritim dan UPT di bawahnya. Kemudian ini adalah contoh dari alur permintaan data meteorologi maritim yang diambil dari Stasiun Meteorologi Tanjung Perak. Dalam alur ini ada 6 tahap. Yang pertama itu lapor petugas untuk mengajukan permohonan layanan MKG ke kantor secara langsung atau melalui email. Kemudian yang kedua, pilih jenis data, yaitu memilih jenis data atau informasi MKG, kemudian konsultasi dengan petugas waktu pengambilan data. Kemudian yang ketiga, melengkapi syarat, yaitu surat permohonan data, fotokopi KTP, kemudian permintaan data dari petugas. Kemudian yang keempat, mendapat billing simponi. Kemudian yang kelima, ambil data, yaitu mengambil data dan terima kwitansi pembayaran. Dan yang terakhir, selesai yang diminta untuk mengisi kuesioner. Berikut adalah contoh alur permintaan data dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak. Kemudian selanjutnya ada update dari BMKG tentang update inovasi sistem layanan informasi meteorologi maritim. Belum lama ini, sekitar pertengahan tahun, BMKG melalui Kedeputian Meteorologi meluncurkan inovasi layanan informasi maritim dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan informasi cuaca dalam mendukung sektor kemaritiman. Sistem tersebut bernama Indonesian Weather Information for Shipping atau INAWIS. Kemudian ada INADRIF dan INAOPSMAR. INAWIS ini merupakan pengembangan dari sebuah informasi analisis dan perakiraan berbasis dampak dan peringatan dini berbasis resiko. Kemudian INADRIF yaitu merupakan produk yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasi kegiatan penanggulangan bencana lingkungan seperti marine debris, tumpahan minyak, dan aktivitas search and rescue atau SAR. Dan yang terakhir yaitu INAOPSMAR merupakan sistem monitoring berbasis web yang memudahkan UPT maritim untuk mengirimkan laporan kegiatan operasional dalam format yang baku. Selanjutnya ini yaitu ada opini dari kami. Menurut kami,
terkait regulasi tentang meteorologi maritim sudah sangat baik. Namun, dari sudut pandang kami, perlu dibuat regulasi terkait sanksi atau tindak lanjut dari peraturan pemerintah tentang kapal-kapal yang mempunyai kewajiban pengamatan cuaca di laut. Karena masih banyak cukup di antara mereka yang lalai dalam hal pengamatan di kapal. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal cuaca meteorologi maritim. Baik, mungkin cukup penyampaian dari kami. Kami harap presentasi dari kami dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman mengenai peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi terkait hal meteorologi maritim, baik dari unsur cuaca dan pelayanan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.